Oke, selamat datang di Negara Bayang. Salah, kalau depan aktivis, selamat datang Dinda. Gitu. Jadi apa teorinya? Teorinya? Berikhtiar total, ya kan? Berdoa tulus, ya kan? Bertawakal total. Enggak, Wah, kalau gua bekerja keras, berpikir cerdas, dan bermain taktis. Ingat Dinda, ya. lemah adaptasi, kuat lawan. Kuat lawan, lemah adaptasi Dinda. Kau injak dulu tuh. Halo Dinda, kita Dinda. Dinda. Kan dulu. Kanda, oh beda ya. Oke. Oh, udah, mana proposal kau? Tenang. Kali ini saya tidak untuk menawarkan program-program, bawa proposal-proposal untuk mendapatkan aliran-aliran. Kali ini saya mau tanya ini approval aja sih. Kira-kira kita kapan mau kirim bunga papannya atau ucapan selamatnya mau kita rekam aja, kita unggah di sosial media kita, Pak. Saya panggilin teman-teman pers nih. Kenapa? Untuk mengucapkan selamat, kan itu di negara bayangan ada yang habis kepilih jadi Negara bayangan negara kita dong. negara bayangan, negara tetangga. Iya, emang suka dibayang-bayangi masa lalu kan kayak pemerintahan yang ada. Iya, jadinya gimana ini? Mau kita kirim ucapannya sekarang apa nanti aja nunggu hasil real count? Kan yang aku menang udah, yang aku kalah belum. Oh, jadi nanti aja nih. Nunggu dulu nih. Ini mah tunggu ngaku kalah dulu lah kayak di Amerika. Di Amerika itu sebelum ngaku menang ada yang ngaku kalah dulu biasanya. Ya udah kalau gitu yang pasti mungkin saya bikin appointment untuk Zumba atau joget aja kali ya. Kenapa Dinda? Loh, kan udah terbukti itu di sebelah. Itulah Dinda, kau ini Dibandingin Pak Presiden, Pak Wakil Presiden, kita ada diskusi, Ya, lebih bagus omon. joget. Nah, bukan saya Daripada yang ngomong. melawan terus. Nah, tuh. Gimana tapi? Ya takut juga gitu loh. Ini kayak biar persiapan, nanti biar ke depannya bisa kepilih lagi. Oh biar bisa joget? Iya, Emang- coba emang praktek bisa dulu, menang? praktek Coba, dulu, Dinda, praktek dulu. kasih dulu Dinda. Berapa Oh nih? Bibi. Hati-hati. Oke Kanda. Gimana Kanda? Ada apa Udah nih? lihat proposal Dinda? Proposalnya nggak jelas. Gak apa-apa kan yang halaman 1 sampai 7 itu nggak jelas. Oke, Nggak rapat apa-apa. kabinet kita ada siapa aja, jangan kepanjangan kau. Iya. Nggak ngerti kabinet juga kau. Yang pertama ada Menko Polhukam kita yang udah 2 minggu mau mundur tapi ditahan sama Ibu Ketua Umum. Ada Opung Panda Menko Polhukam kita, gimana Opung? Baik. Iya, Oh, dan- selamat ulang tahun ke 80 tahun. Panda 80 tahun. Selamat menjadi ketua dari Republik kita, Bang. Paten. Horas. Iya, paten. Kasih dulu Pak. Berarti Opung ini lebih tua dari bangsa ini berarti. Iya. 80 tahun. Satu hari. Setahun. Setahun. Wah. Setahun, 80 tahun Opung Panda ya. Satu hari sebelum pemilihan umum Opung merayakan ulang tahun. 13 Februari. Betul. Dan hadiahnya langsung dibayar tunai. Apa? Hasil pemilu. Oh iya. PDI Perjuangan katanya menurut quick count tetap hat-trick. Iya, dan Meskipun Cawapres PDI Perjuangan menang. Kader PDI kan jadi cawapres. siapa nah? Yang Oh iya, selamat ya PDI punya wakil presiden terpilih. Masih kader PDI kan? Iya. Betul Bung ya? Wakil presiden terpilih itu kader PDI Perjuangan. Kalau bahasa Medannya cekinongkang. Top. Yang kedua Din, coba Yang Din. kedua ini tadi ya, dengan prinsipnya yang sangat berlegenda di dunia aktivis, ya kan? Kuat lawan, Lemah adaptasi Dinda. berpikir cerdas, bekerja keras, bermain taktis. The one and only. Ini semangat. Ini comeback juga nih. Apa, Apa kabar Bang? kita? Mensesnek kita. Alhamdulillah. Abang jadi mensesnek hari ini. Oh, saya Nah, mensesnek. ini beauty contest antara Abang sama Pak Pratikno lebih paten mana? Hari ini kita buktikan. Kalau ternyata lihat lebih paten juga Bang Idrus nih kan. Jangan kau adu-adu. Bang Idrus sama Pak Pratik. Speknya beda. Kanan kan dah. Dan ada pengamat politik Madura ya, yang hari ini beliau berperan sebagai Menteri Agama. Betul. Karena kebiasaan Menteri Agama di era reformasi ini harus berpolitik. Ya, Politik. harus dari pengamat politik, ya kan. Siapa lagi kalau bukan? Kalau tadi Bang Idrus kan quote-nya tadi kuat lawan, lemah adaptasi Dinda. Iya. Kalau beliau Janganlah pernah engkau sesali susu yang sudah tertumpah. Adi Praitno. paten.
Yang terakhir nih. Yang terakhir, ini abangda nih. Iya, Menteri Dalam Apa Negeri tadi kita. rumusnya paling rendah? Kanda. Kanda. Itu artinya ngasih sedikit, perintah banyak. Nah, itu kanda. Agak naik sedikit, kakanda. Kakanda. Ngasih dan perintah sama banyaknya. Ini yang paling paten, yang mulia. Ngasih terus, perintah nggak pernah. Iya. Beliau ini kakanda yang mulia. Ya, di atasnya yang mulia. Ada Menteri Dalam Negeri kita, Ucok Sitilingga. Paten nggak Bang? Paten. Tapi ini mentornya dua ini, Bos. Iya. Bagaimana? Ini keras. Kasih dulu perspektif soal orang mentor. Batak dulu, Pung, ada istilah itu. Kalau udah keras, itu yang nggak bisa ditelan. Yang mengapa semua yang ada di laut makan, kecuali kapal selam. Itu pun karena keras. Kalau lembek, awak makan juga. Ini dua orang keras, Bos. Jangan lu makan nih dua. Dan juga ada quotes dari Bang Ucok yang sangat terkenal deh. Apa tuh? Kalau senior bernyanyi, nadanya yang ikut senior, bukan senior yang ikut nadanya. Iya, kalau pemain biola biasa, pemain biola yang ikut partitur. Kalau senior, partitur ikut pemain biola. Gitu. Jadi udah kita bicara. Jadi intinya kita mau merayakan episode ini sebenarnya nggak usah bahas pemilu, Bang. Iya. Kita mau merayakan ulang tahun Opung Ulang aja tahun itu dengan yang cara penting asli. itu. Gimana ya kan? Ya sudah penting. Coba itu. kasih dulu Opung dan 80 tahun ini apa refleksi Bang Idrus sebagai kawan Opung nih? Jadi Opung ini sangat luar biasa. Kenapa? Karena betul-betul lahir dalam satu proses yang panjang. Dan di dalam proses itu pasti melahirkan pengalaman-pengalaman. Dan dalamnya Mas Adi itu ada pengetahuan. Karena namanya pengetahuan itu lahir dari sebuah pengalaman. Nah ini tidak banyak dimiliki orang. Yang banyak dimiliki oleh orang-orang kampus itu adalah ilmu yang dibaca dari buku. Nah ini karena profesinya adalah wartawan itu campur. Di situ semua karena itu bukan S3 bukan tapi S campur. Ilmunya campur-campur. Jadi ilmu apa ada semua sama Opung. mulai dari ilmu putih, ilmu Pokoknya abu-abu ilmu sampai ilmu jangan hitam. lebih diuraikan. Lebih banyak. Kalau Opung ini Bang, dia antara hitam dan putih. Kalau Opung ada di hitam atau ada di putih, dia akan bawa dulu ke abu-abu. Tapi ada, jangan lupa. Dinda gini, Opung ini selalu berkata, kami punya potensi berbuat baik. Dan juga kami punya potensi berbuat jahat. Ya. Tergantung permintaan kau. Oke. Itu baru. Ya kan nanti kita akan dengerin seskap ini, seskap kita Bang. Oh, Seska. Ya, memang jadi jembatan untuk ke ketua umum kita ya. ketua. Tapi lebih paten, seskap lebih paten di segmen berikutnya apa hari ini? Apa segmen ini kau? Segmen berikutnya aja berarti. Biar paten nih, biar panjang kau. Biar lebih paten. Bicara, Ya udah kalau gitu. Cue dulu buat kombrek. Oke, nyuruh-nyuruh presiden kau. Oh iya. Kau saya mulai aja apa gimana? Kau kasih cue lah. Kau Oh kasih ya udah. cue. Berarti saya laporan aja dulu tetap ya. Break dulu, break. Oh break dulu. Ya. Ya saya sih ikut arahan aja ya daripada saya di reshuffle. Jadi lebih baik kita akan kembali usai jeda. Walaupun memang baru menang versi hitung cepat, namun kemenangan Prabowo dan juga Gibran ini langsung mendapatkan ucapan selamat dari ayahnya Mas Gibran. Salah, maksud saya Presiden Joko Widodo. Ya, masih di rapat kabinet bayangan dan sebelum saya sampaikan laporan untuk Presiden dan juga Wakil Presiden negara bayangan, ini kayaknya saya harus mewakilkan mereka mengucapkan selamat dulu nih ya kepada Pak Prabowo Subianto dan juga Mas Gibran Rakabuming Raka yang sudah dinyatakan menang dalam hitung cepat ya. Jadi dari pemilihan presiden dan juga wakil presiden di negara tetangga kita Indonesia. Karena kalau dilihat sejauh ini datanya memang nggak main-main nih menangnya. Pak Prabowo dan juga Mas Gibran unggulnya jauh dibandingin dua pasangan lain, Pak Anies Baswedan dan juga Pak Muhaimin Iskandar, serta Pak Ganjar Pranowo dan juga Pak Mahfud MD. Tenang, Pak Menko Polhukam ya, yang hari ini ada Opung Panda. Saya tahu ini mau langsung komentar soal ini, sabar dulu ya. Saya kasih laporan dulu kalau boleh. Nah, walaupun memang baru menang versi hitung cepat, namun kemenangan Prabowo dan juga Gibran ini langsung mendapatkan ucapan selamat dari ayahnya Mas Gibran. Salah, maksud saya Presiden Joko Widodo. Kita dengerin yuk ucapannya. Hasil penghitungan quick count itu adalah metode
hitungan yang ilmiah. Tetapi apapun kita harus menunggu hasil resmi dari KPU. Sudah berkomunikasi belum? Sabar. Sudah berkomunikasi belum Pak dengan Mas Gibran? Sudah bertemu belum Pak sama Mas Gibran? Pak? Udah kasih selamat belum ke Pak Prabowo dan Mas Gibran? Sudah, selamat. Langsung telepon ya Pak? Telepon atau Bertemu atau via telepon Pak? sudah bertemu Pak? Ketemu langsung. Kapan Pak? Kapan Pak? Malam ya Pak? Selain memberikan selamat kepada pasangan Prabowo Gibran, Presiden Joko Widodo ini juga merespons isu kecurangan yang diduga terjadi di Pilpres 2024. Kita simak nih ya, Presiden Jokowi bahkan mengimbau dan menyatakan bahwa masyarakat untuk tidak hanya teriak-teriak nih soal dugaan kecurangan di Pilpres 2024. Bahkan Jokowi juga menyarankan masyarakat yang tak puas dengan hasil Pilpres 2024 untuk bisa melaporkan dan membawa bukti kecurangan tersebut ke Bawaslu serta Mahkamah Konstitusi. Komentar dari Pak Jokowi ini memang tidak lepas dari munculnya laporan-laporan yang ada tentang kecurangan proses Pilpres 2024 yang sudah diungkap baik itu kubu paslon Anies Caimin maupun Ganjar Mahfud. Nah, selain itu, kedua kubu paslon juga kompak akan membentuk tim investigasi nih katanya guna menyelidiki kecurangan pemilu. Salah satunya diungkap oleh Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto. Terhadap seluruh desain kecurangan pemilu yang bersifat hulu ke hilir, suara rakyat adalah suara kebenaran. Karena itulah seluruh struktur PDI Perjuangan bersama dengan relawan, saksi dan kerjasama dengan P3, Perindo dan Hanura terus mengumpulkan suatu fakta-fakta yang di lapangan yang begitu banyak juga disuarakan oleh kelompok-kelompok pro demokrasi. Selain kompak menyerukan indikasi kecurangan di Pilpres 2024, kubu paslon Anies Caimin dan Ganjar Mahfud juga tampaknya satu suara soal pilihan mereka menjadi oposisi. Anies Baswedan sudah dengan tegas menyatakan bahwa dirinya akan tetap konsisten ada di sisi perubahan. Jadi bila Prabowo Gibran memenangkan kontestasi Pilpres 2024, dirinya pasti akan berada di oposisi katanya. Ini nih pernyataan yang disampaikan pada 14 Februari malam. Saya ingin sampaikan kepada seluruh pejuang perubahan bahwa saya akan terus berada di dalam gerakan perubahan ini dan tidak akan bergeser sedikit pun. Saudara semua, terus kita berjuang. Perjuangan kita belum selesai. Perjuangan kita masih panjang. Karena itu kita melihat ini melampaui sekedar kampanye saja. Jadi kita bersiap untuk meneruskan perjuangan ini. Di sisi lain PDI Perjuangan sebagai parpol pengusung Ganjar Mahfud juga makin menegaskan jika mereka siap untuk kembali jadi oposisi. Hasto Kristianto mengingatkan bahwa PDI Perjuangan punya pengalaman panjang loh sebagai oposisi usai pemilu 2004 dan 2009. Nah kayaknya ini genderang perang ya. Genderang perang masih akan terus berlanjut usai Pilpres 2024. Jadi gimana nih kira-kira pendapat dari Pak Presiden Bayangan dan Pak Wapres Bayangan serta jajaran para menteri. Langsung aja yuk kita tanya. Oke. Silakan komentarnya seperti, Opung Panda ini serius. Terima kasih Dinda. Bagaimana? Tapi kita kasih Menteri Agama dulu lah ya, karena ini ada yang merasa menang, ada yang merasa dijolimi. Secara spiritual kayak gimana kita membaca situasi hari ini? Iya. Pak Menteri? Bukannya Menteri Agama itu tugasnya berdoa ya. Iya makanya. Ini kenapa harus ngomong politik ini? Ya, Enggak, kemarin- spiritual aja kemarin Anda dalam, ngomong. dalam pidato kemenangan aja harus diakhiri dengan doa. Iya. Kalau saya secara prinsip sederhana ya, bahwa kalau kita mengacu pada Undang-Undang Pemilu nomor 7 2017, quick count itu bagian dari partisipasi politik rakyat. Jadi orang, lembaga-lembaga yang rilis quick count itu dia sah dan formal mendaftarkan diri ke KPU. Saya juga mendaftarkan diri ke KPU. Jadi hal administratif tentang kelembagaan dan seterusnya. Nanti ada sertifikat yang diberikan oleh KPU kepada lembaga yang mau mengumumkan atau tidak hasil quick count sebagai bagian dari bentuk partisipasi. Nah yang kedua, kalau ada orang yang merasa dirugikan, tidak terima dengan hasil quick count, itu bisa komplain ke KPU. Merasa dirugikan, merasa digiring misalnya, merasa di-downgrade dan seterusnya. Nanti KPU akan membentuk Dewan Etik, memanggil pihak yang melapor dengan yang terlapor untuk berdiskusi. Apa yang kemudian membuat diskusi itu terkait dengan quick count itu merugikan ataupun tidak. Jadi clear dan fix.
Oleh karena itu, satu hal yang ingin saya tegaskan, karena quick count itu adalah bagian dari partisipasi politik masyarakat, ini hanya sebatas alat ukur untuk melihat kecenderungan. Apakah calon presiden 1, 2, dan 3 ini kuat, siapa yang unggul dan siapa yang dominan. Dan yang paling penting, quick count itu bukan hasil resmi dari KPU. Tapi kalau kita membaca kecenderungan hasil quick count, sejak 2004 sampai 2019 yang lalu, hampir bisa dipastikan hasil dari quick count itu tak ada beda yang signifikan dengan hasil resmi hitung manual yang dilakukan oleh KPU. Oleh karena itu wajar kalau kemudian seakan-akan Pilpres di 2024 ini sudah selesai. Game over, mengingat margin selisih yang cukup signifikan jaraknya antara nomor 2 dengan nomor 1 dengan nomor 3. Oleh karena itu bagi saya tentu kita harus menunggu hasil resmi hitung manual yang dilakukan oleh KPU, tentu dengan menjadikan quick count ini sebagai acuan. Apakah betul validasi sampel dan data-data yang diungkapkan? Saya kira di situ aja. Gimana menurut Anda ini pidatonya Mas Anies Baswedan yang bisa ditafsirkan bahwa beliau akan tetap pada barisan oposisi karena setia pada perubahan tadi? Saya kira sudah betul menurut saya Anies itu ketika mengatakan berada konsisten di perubahan. Satu, ini untuk merawat stamina para pendukungnya. Ini kan hitung manual belum selesai. Jangan sampai para saksi barisan yang saat ini sedang berkonsolidasi di bawah itu angkat kaki dan hengkang, Pak. Karena di situ juga potensi terjadi kecurangan dan manipulasi suara. Jadi sebelum ada keputusan resmi soal pengumuman rekap hasil KPU, Pilpres khususnya, jangan sampai ada yang mengatakan menyerah dan lempar handuk duluan. Kan ini yang sebenarnya sedang di-maintain betul oleh Anies ataupun oleh kubunya Pak Ganjar Pranowo. Kita punya dua tradisi misalnya, kalau Mas Anies di 2017 jadi Gubernur DKI Jakarta, waktu itu 19 April 2017, begitu tahu hasil quick count, Basuki Cahayapurnama langsung berpidato dan mengucapkan selamat kepada Mas Anies. Dan Mas Anies menerima kemenangan versi quick count itu. Kalau kita mundur lagi 2012, Fauzi Bowo juga melakukan hal yang sama ketika Jokowi menang pemilu. Artinya tradisi Pak JK di 2009 waktu itu menelpon Pak SBY ketika hasil quick count. Saya telepon Pak SBY. Jadi daripada tersesat kita dengan uraianmu ini, ya kan? Itu kalau normal. Ini abnormal. Kenapa abnormal? Yang dihadapi ini presiden, yang dihadapi ini bansos, yang dihadapi ini aparatur. Bukan yang normal yang dihadapi pasangan paslon 1 dan 2 oleh kita. Enggak. Jadi tidak relevan kita bicara mengenai hasil quick count lah, apalah gitu loh. Waktu Jadi, 2009 bukan karena dasarnya sudah penipuan. Dia nipu lah. Dengar dulu, ya Jokowi kenapa nggak bisa bilang nipu? Aku bawa Ganjar, aku Ganjar. Terus dia bilang Prabowo, nggak nipu itu. Lo ada jejak digitalnya loh. Pemimpin Kasebahan 2024, rambut putih kaya gagasan. Itu adalah Ganjar gitu kan. Terus itu lagi konsolidasi Ganjar, besar hati, ditikung. Apa itu namanya? Terus sekarang dia bersair-sair. Kita hargai, kita hormati. Demokrasi. Anakmu mau maju? Ah, enggak, baru 2 tahun, belum punya kapasitas. Terus apa? Jadi ini penuh, belum pernah terjadi begini, maka menangis orang di kampus. Pung, tapi kalau Opung bilang bahwa ini melawan kekuasaan presiden gitu lah ya. Enggak ada ngelawan. Enggak, 2019 ini kan, 2019 kan juga presiden incumbent. Bukan ngelawan, ini cara berpikir kau yang beda. Ini sekarang membicarakan keadaan sekarang ini tidak lepas daripada pelaku-pelaku utama. Jadi maksud Opung intervensinya sangat jauh yang di saat ini. Masih jauh bicara-bicara apa ini gitu. Jadi Ganjar menolak hasil pemilu, Pung, intinya. Apa ya? Ganjar menolak hasil pemilu. Ya ambil kesimpulan sendiri aja. Ya, ngapain aku mesti. Dalam Bang Ucok. Gimana? Punya tone yang sama nggak mau Pung bahwa ini diawali dengan banyak kebohongan, banyak penipuan, terus sistemnya tidak bisa dipercaya dan lain-lain. Iya, jadi gini Pak Presiden ya, kita lihat substansinya, lalu ekspresinya. Ada orang yang substansinya sama, ekspresinya berbeda. Oke. Misalnya kalau dikatakan bahwa ada keterlibatan state aparatus terhadap penyelenggaraan pemilu, itu nggak usah kita bantah lagi, karena diskursus itu penuh di ruang publik. Dia tidak mungkin ada kalau diskursusnya tidak ada dan jadi pembahasan-pembahasan di media-media televisi kan.
Kalau dulu 2019, maka narasi di publik itu adalah polarisasi. Betul ada keterlibatan state aparatus, tetap ada di zaman-zaman lalu ada, tapi tendensinya kecil sekali. Yang dipersoalkan publik adalah terjadi polarisasi. Hari ini itu diskursus publik terjadi perlibatan state aparatus dan itu terbukti. Nah, terbukti itu nggak bisa dibantah lah. Misalnya saya kasih contoh gitu. Ini saya kasih contoh. Apa kita izinkan Kapolri bicara pilih presiden, calon presiden yang melanjutkan menggunakan kata pilih saja, mengajak orang dia, itu bukan tupoksinya itu, nggak boleh. Nah itu sensitivitas dalam bernegara. Saya kasih tahu lagi misalnya contoh ya, KSAD, ya mengomentari soal dirty vote, itu bukan domainnya, dia nggak boleh masuk ke ruang itu dengan alasan nasionalisme macam-macam. Kita harus belajar dari negara-negara yang punya peradaban baik. Saya kasih contoh ya, Ratu Inggris, negara itu kan punya dia itu, punya nenek moyangnya negara itu. Tapi ketika ada rakyat mau referendum soal Brexit, ya keluar atau tetap, itu Ratu nggak komentar apapun. Tahu nggak Ratu itu bahwa komentarnya itu akan mempengaruhi publik? Tahu dia. Bisa nggak Ratu mengatakan ini demi keselamatan negara yang nenek moyang saya bangun ini? Karena kalau keluar atau masuk itu punya konsekuensi. Tapi dia tidak lakukan itu. Dah. Di situ bedanya sama kita. Kita ini kepala negaranya sekaligus kepala pemerintahan. Nah, karena itu yang menurut saya selalu mengatakan bahwa kita dalam masyarakat yang low trust society. Masyarakat kita ini low trust society. Kita harus kasih undernote dulu itu di situ ya. Kalau di Amerika sana dikirim kartu ke rumah, kartu suara ke rumah, 12 aja, masukkan ke kantor pos. Kenapa itu? Trust. Kalau di sini, nanti apa nggak diselewengkan, apa nggak begini, apa nggak begini, apa nggak itu. Saksi-saksi. Jadi memang kita ada problem di situ itu. Nah siapa, siapa yang sebenarnya yang berkepentingan untuk mengangkat trust ini? State aparatus. Yang paling tinggi adalah presiden. Nah presiden banyak jejak inkonsistensinya banyak sekali. Nah cuman saya ingin mengatakan ini di satu sisi ya, dengan banyak varian catatannya itu. Tapi saya termasuk yang mendorong supaya Mas Anies melakukan pidato penerimaan. Dengan catatan, dasar kita memberikan masukan itu adalah legal formal. Nggak bisa disamakan dengan kasus DKI. Kenapa? Karena ini ruangnya luas sekali itu. Karena itu diperlukan. Tapi kan quick count dengan presisi yang tinggi. Saya tahu dengan presisi yang tinggi, kalau quick count itu kita jadikan dasar, ya. Harus seperti itu, boleh melakukan itu, tapi juga tidak harus. Karena itu melegalkan sesuatu yang tidak legal. Itu maksudnya itu. Jadi boleh. Dan belum ada tradisinya di kita nih. Boleh melakukan penerimaan, katakanlah dia exception speech misalnya, dia pidato untuk menerima kekalahan misalnya. Tapi dasarnya quick count. Kalau ini kita paksakan, quick count ini jadi legal. Gitu meskipun 2009 Pak JK pernah melakukan hal itu. Boleh. Kan, dengan, ketika orang boleh melakukan, bukan berarti wajib. Jangan sampai kita wajibkan. Itu persoalan di situ. Oke, Bang Idrus. Kita break dulu karena waktunya sudah panjang sekali. Kita akan beri kesempatan Bang Idrus, Menteri apa nih hari ini? Mensesnek. Usai jeda. Tetap bersama. Mainkan juga. Ada warna-warni. Nah inilah warna-warni. Idrus. Fakta yang sebenarnya, aku ngomong ke Jokowi, Jokowi cerita ke saya, ketua-ketua partai ini menyerahkan diri ke dia. Dengar dulu. Jokowi ngomong ke saya. Oke, kita ke Pak Mensesnek dulu, Bang Idrus nih, bahwa ternyata problemnya bukan kami mau mengakui hasil quick count atau enggak, tapi memang distrust saja. Memang trust issue kepada pemerintah dan penyelenggaraan pemilu gitu. Jadi yang pertama saya kira ini dari Bang Panda ini, tadi ada hal yang menarik. Jadi yang namanya politik itu adalah sebuah proses. Kalau dia sebagai sebuah proses, maka perlu kita lihat tahapan-tahapan yang ada. Jadi pernyataan-pernyataan Jokowi yang ada selama ini memang tidak final. Misalkan komunikasi dengan Ganjar, komunikasi dengan Prabowo, komunikasi dengan Erik, komunikasi dengan siapa, itu adalah sebuah proses.
Itulah berlaku sebelum janur kuning ini kan masih jalan. Dan itulah sebabnya ada pernyataannya Pak Jokowi bahwa yang menentukan bukan saya, yang menentukan adalah pimpinan partai. Jadi seluruh komunikasi politik yang dilakukan oleh Pak Jokowi dengan siapa saja yang menyatakan diri mau maju, itu tidak final karena memang menurut undang-undang bukan kewenangannya. Yang punya kewenangan mencalonkan sesuai dengan undang-undang adalah partai politik. Karena itu ketua umum. Jadi penentu adalah ketua umum, bukan Pak Jokowi. Apapun posisi Pak Jokowi. Tetapi di dalam komunikasi ada warna-warni. Nah inilah warna-warni. Idrus. Fakta yang sebenarnya, aku ngomong ke Jokowi, Jokowi cerita ke saya, ketua-ketua partai ini menyerahkan diri ke dia. Dengar dulu. Jokowi ngomong ke saya, Airlangga tanya aku, mau maju apa tidak, tergantung aku. Gitu loh. Jadi tidak seindah ceritamu tadi. Jadi gini, Pak. Jadi kita juga punya cerita. Dia ini pemain ini. Gitu. Kita juga punya cerita, Bang. Ya punya cerita dalam arti karena kalau Pak Jokowi komunikasi dengan ketua-ketua umum, setelah itu ketua umum juga itu genjot bagaimana elektabilitasnya naik. Kalau memang ada ikut berarti untuk apa lagi kerja untuk meningkatkan elektabilitasnya? Padahal itu untuk meningkatkan elektabilitas perlu keluar uang, Bang. Ya. Sehingga ini yang saya katakan kita ini harus memahami. Ini tanda-tandanya seperti apa? Kapan final, kapan itu memang merupakan. Nah itu tadi katakan oleh Menteri Agama nih. Jadi ini apa yang dilakukan ini apakah sebagai sebuah strategi atau sudah sikap yang tidak berubah? Taktik. Jadi taktik. Misalkan tadi Pak Anies ini misalkan. Itu masih memberikan, itu kan sebagai sebuah strategi atau taktik untuk memelihara bagaimana pendukung-pendukungnya jangan ini. Tetapi itu belum final. Nah itulah sebabnya maka Menteri Dalam Negeri tadi kita tunggu. Karena pada final, di dalam sebuah proses ada final. Nah biasanya akhir itu ada dua kemungkinan. Apakah berakhir karena dibatasi oleh waktu, atau berakhir karena memang substansinya selesai. Nah, kalau misalkan berakhir karena waktu, karena ada keputusan dari KPU. Ini sudah selesai, tidak ada lagi perdebatan setelah itu. Yang kita lihat adalah tahapan berikutnya, adalah tahapan hukum misalkan. Ya itu. Tetapi kenapa? Karena waktunya sudah selesai, tetapi substansinya belum tuntas. Karena itu masih ada tahapan. Undang-undang memberikan hak kepada kita. Nah ini yang harus kita pahami sehingga tadi Bang Pandai ya udah memang Pak Jokowi ke sana, lalu kemudian di situ ada Pak Prabowo, lalu kemudian ada Ganjar ke sawah misalkan, itu kan sebagai sebuah proses. Nah ini proses, mungkin salamannya Mas Adi, ini Menteri Agama. Campur tangan dia, ya? Jangan diperhalus. Belum janur kuning, yang penting belum janur kuning. Iya sebelum janur kuning. Kalau di PDI sebelum janur kuning berarti itu perempuan itu masih bisa digoda-goda. Jangan ini maksudnya, jangan belum bersikap final, udah sudah dilarang. Nah ini banyak. Makanya Pak Wapres juga jangan sampai dengan presiden agak kacau. Iya, kalau saya prinsipnya lebih cepat lebih baik. Lebih cepat lebih baik. Saya telepon Pak SBY. Ucapkan selamat. Nah itu aja dan saya kira karena ini sebelum final dan di situ ada posisi dan ada memang peran. Pak Mensesnek, tapi kalau kata Menteri Menko Opung ini, katanya ini bukan hanya dua kandidat ini bukan melawan satu sama lain, melawan negara, melawan Jokowi katanya yang dilawan. Bahkan tadi Bang Uco sendiri udah bikin lah bagaimana narasi ada state aparatus itu kan juga ikut terlibat gitu, sehingga legitimasinya jadi nggak begitu kuat meskipun jarak margin depannya kalau kata Menteri Agama kita ini margin depan udah paten. Iya memang itu yang saya katakan seperti itu. Kalau kita melihat dari ini kan ada juga komentar memang tentang masalah quick count itu kan kita sendiri kita harus melihat itu adalah informasi awal. Dan sebenarnya Mas Adi juga ada salah satu fungsinya kenapa quick count itu penting. Itu juga sekaligus mengontrol penyelenggara pemilu karena dulu dalam sejarahnya yang banyak main makanya. Jadi kalau normal terjadi paslah itu yang kau bilang ini MK kena kode etik, ketua KPU kena kode etik, ratusan guru-guru besar menjerit-jerit. Ini ada sesuatu something wrong. Bukan habis quick count ini tahapan apalah begini, ini begini, bukan itu. Dia rakyat ini jangan dikasih bingung.
Atau itu menjadi sesuatu pola, atau itu dilegalisir, gitu loh. Saya terus terang sampai sekarang masih bergetar bagaimana guru-guru besar itu. Mereka berkumpul menyuarakan itu. Dan itu dianggap angin lalu. Dianggap nggak ada urusan itu. Dibikin sampah. Astagfirullah ya Allah. Nyebut opung nyebut. Jadi gini. Nah ini saya serius. Coba lihat itu Kuncoro itu, air mata dia itu. Jadi Aku aja bergetar bagaimana Hak Kristuti, tokoh yang betul-betul membantu kita dulu waktu undang-undang kepolisian, undang-undang TNI, merupakan banyak kali jasanya Hak Kristuti di DPR pada waktu itu awal reformasi. Terus kita diperlakukan dia kayak begitu, nggak diopeni, nggak ditanggapi. Oke, jadi Astaga ya Allah. Jadi Pak Menko ini Mensesnek ini boleh kan berbeda dengan Menkonya Pak Wapres? Boleh. Yang namanya kabinet. Kayaknya sekarang juga beda tuh di sebelah. Tetapi saya deh Bapak, ada prosesnya panjang lama. Gitu. Tetapi begini. Jadi sebelum rapat kabinet masih bisa bercanda. Iya masih kan? boleh bercanda. Ini kita canda ini. Iya. Jadi canda. Jadi sebenarnya kita harus melihat bahwa memang ada masalah di negeri kita. Dan karena itu pikiran kita ke depan memang ketika kita bicara tentang masyarakat ada hal-hal yang mendasar yang harus kita pikirkan dan ini hanya bisa jalan apabila kita formulasikan melalui regulasi. Yang mendasar itu moral, etika. Nah justru itu, Pak. Jadi masalah etika, tetapi etika ini tidak bisa kita jadikan sebagai landasan kalau itulah pemikiran-pemikiran berkembang kan terakhir merespon itu. Misalkan Profesor Jim Lee sudah menggagas adanya Dewan Etik Nasional. Ada itu. Dan ini memang di dalam TAP MPR, Bang. Kita kan masih ingat itu, Bang. Ada itu sistem etika nasional. Nah ini kan kita tindak lanjuti karena yang namanya nilai-nilai atau etika itu tidak bisa dijadikan dasar untuk menghukum orang. Dan karena itu biasanya sanksinya adalah sanksi sosial. Bukan sanksi pidana. Tetapi kalau ini ada dua saya kira. Pola yang kita ingin yang mendasar dan kita perlu tata ke depan. Yang pertama adalah kita dorong supaya ada peradilan etika dan ini Pak Jimli sudah menyuarakan dan beberapa ahli tata negara. Ataukah sekaligus nilai-nilai yang ada itu kita coba formulasikan dalam norma-norma hukum. Nah ini kan yang mendasar abangku. Jadi nah ini yang mendasar sehingga yang dikatakan oleh Menko Polhukam ini yang tidak normal ini jadi normal. Soal guru-guru besar itu yang bersuara, berteriak, menangis segala macam. Tapi cuma begini kemarin juga Pak Wapres. Saya ini kan artinya di sini misalkan saya selaku ikut cawe-cawe Bang di situ. Jadi memang juga di dalam itu memang kadang-kadang aneh-aneh. Yang aneh yang mana, yang tidak aneh mana. Bukan cawe-cawe diperintah. Oh diperintah. Sampai itu Pak Pratikno, cepat bikin deklarasi apa. Ya. Gitu. Jadi waktu saya gini Bang, ada pernyataan. Sementara ada 1, 2, 3 orang di belakang memberikan sinyal dengan jari gitu loh. Kan ada juga itu aja jadi nomor berapa nggak usah kita sebut. Tetapi artinya adalah kalau kita bicara tentang etika Mas Hadi, yang punya etika yang mana? Oke. Ya gini, saya sebagai Menteri Agama nih perlu ngomong ya. Ada dua hal yang saya kira memang perdebatannya nggak mungkin tuntas ini Pak Presiden. Kasih ayat dulu. Nanti dulu, agak panjang ini soalnya. Iya. Dia belum kepikiran Bos, terlalu cepat loh. Begini, kenapa saya ada dua hal yang berbeda? Tentu setiap pemilu itu punya cacat bawaan dan dia menjadi problematis yang nggak selesai. Jangan dikira kemenangan Jokowi 2 kali dari Prabowo nggak punya cacat bawaan. Jokowi itu dikritik oleh Prabowo dan pendukungnya sebagai produk dari kemenangan yang curang, ada demonstrasi di Bawaslu, ada gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Dan itu nggak selesai sampai 2019 sebelum ada rekonsiliasi. Saya melihat di 2024 ada hal yang serupa. Quick count, exit poll ataupun survei ini kan bagian dari produk politik untuk mengukur soal siapa yang kuat, siapa yang menang dan potensial jadi presiden. Nah, hal-hal yang terkait sebelum proses pencalonan itu hal lain. Bahwa di situ ada MK, putusan tentang DKPP, terkait dengan asam sulfat, lontong sayur, macam-macam lah ceritanya. Pak, saya nyebutnya lontong sayur, Pak. Lebih enak ini sarapan pagi soalnya. Soalnya Menteri Agama, lontong sayur. Iya. Dan apalagi soal guru besar, bahkan film-film yang dokumenter terbaru itu Dirty World dan seterusnya. Ini kan bagian dari yang saya sebut bagian
cacat bawaan adalah sistem presiden, pemilihan presiden secara langsung. Artinya apa? Ini terlepas siapapun yang jadi presiden di 2024 nanti, sebut saja Prabowo dan Gibran, orang pasti akan mengungkit ini soal catatan-catatan yang cukup kritis. Bagaimana misalnya aturan diubah ya, soal hanya ingin meloloskan salah satu calon. Tapi kan begini ceritanya, kalau kita hitung satu persatu, biasanya kalau mau musim pemilu, ada aja undang-undang yang diubah oleh para politisi ini. Yang kalah biasanya ribut. Misalnya apa? Ambang batas presiden digugat, ambang batas parlemen diributin, soal dapil magnitude diributin. Bahkan untuk pemilu 2024, saya ingat persis sekitar tahun 2022 itu kan muncul revisi undang-undang KPU itu dimulai, terutama tentang ambang batas parlemen yang dinaikkan nih untuk nakut-nakutin partai menengah ke atas kan, tapi ada bagian di situ tiba-tiba kemudian ditutup, perdebatan nyata ada, termasuk ingin mencoba untuk otak-atik ambang batas presiden, bukan lagi 20 tapi diturunin dong 10 ataupun 15. Jangan dikira bahkan 0. Artinya apa? Kita ini kadang terlampau polos melihat politik, bahwa etik hari ini itu bisa menjadi tidak etik besoknya, tergantung apakah dia diuntungkan ataupun tidak. Kalau opung ini diuntungkan, kalau ini Bang Uco diuntungkan terkait dengan etik-etik ini, saya kira ini dianggap sebagai etik yang legal, Pak. Ini soal mendapatkan faedah atau tidak secara Apa yang Anda elektoral. lihat? Tapi saya kira begini. Kalau boleh begini. Tapi udah terjauh nih penafsirannya. Itu tidak, saya pikir bukan soal itu. Ada yang manusiawi, yang universal, yang itu yaitu budi pekerti. Dipercaya atau tidak dipercaya, menipu atau tidak menipu, berkhianat atau tidak berkhianat. Ini soal moral. Dan kalau ini kita abaikan, kita anggap enteng, saya nggak tahu bangsa ini mau jadi apa. Jadi itu loh. Pak Menko, jadi saya kira tadi Menteri Agama saya coba memahami. Emang cocok ini Emang di antara kita benar pernah jadi menteri dia doang. Anda ini salah satu tugas Mensesnek itu kan memberikan analisis kepada Pak Presiden dan Wapres. Analisis Bang, tapi begini. Jadi sebenarnya ini kan kembali tadi ini, itu dasarnya ada pada kepentingan. Gitu loh ya. Kepentingan itu karena kepentingannya tidak ada di situ, ya udahlah, etis atau tidak etis ya udah terserah. Tetapi begitu ada kepentingannya, tiba-tiba diangkat nilai etika ini sebagai dasar untuk melegitimasi kepentingan. Nah ini kan yang. Nah oleh karena itu sekali lagi saya katakan, ini kita sadari bersama ini ada persoalan bangsa kita. Nah karena ini kata Menko Polhukam tadi ini adalah hal yang mendasar. Maka kalau dia sangat hal mendasar berarti jalan keluarnya itu tadi. Itu persoalan penataan. Ketatanegaraan, masalah regulasi kan ini kita cuman kan arahnya sudah dua tadi ini, bukan nomor 2 Pung, bukan, hanya arahnya ada 2. Pertama adalah apa pikirannya Profesor Jimli itu tentang Dewan Etika Nasional perlu kita lihat, dan memang sudah badan kehormatan kan Bang, kita kan di DPR itu badan kehormatan sudah ada. Ini kan sebenarnya sudah etika itu, ditegakkan etika bukan lagi apa, dan di situ ada sanksi karena memang ada lembaganya. Ataukah nilai-nilai yang ada ini, etika ini diformulasikan dalam bentuk norma, dalam undang-undang, seperti apa. Nah kalau ini tidak, ini akan terus begini nih, Menteri Agama nih. Akan terus begini, tidak bisa selesai. Nah sama dengan misalkan ini, masalah mundur atau tidak mundur di DPR. Apa jadi menteri, ini kan juga jadi olahan. Tetapi, ya mau diapain? Dipercaya atau tidak dipercaya itu universal. Dipercaya itu peradaban gitu loh. Panjang banget. Bukan soal menafsir tadi sah atau tidak apa ini, enggak. Yang menggetarkan bangsa ini sekarang apa panutan? Kok gampang kali berbohong? Kok nggak bisa dipercaya? Sekelas setingkat presiden. Itu masalah serius. Jauh lebih serius dari cerita quick count sama menang pilpres itu. Jadi, gitu loh. Oke, jadi apa demi itu kita kan ini? Apa pertanggung jawab apa kita gitu loh? Jadi ini beda lagi saya dengan Menko Polhukam di sini. Jadi kalau presiden kita beda mazhab memang. Kalau dianggap di sini, saya mengatakan bahwa di sini presiden melakukan itu memang tidak final karena bukan kewenangannya gitu loh. Untuk menentukan siapa calon presiden, siapa calon wapres bukan kewenangannya Pak Jokowi. Tapi kalau Sur
salah nggak Pak? Ya, kalau sur mereka ya salah sendiri yang sur itu. Nah, oke, kita ke Bang Ucok. Gitu loh, jadi Bang Ucok, jangan. ini apakah memang soal ketatanegaraan atau memang persoalan etik ini bisa diatasi dengan persoalan ketatanegaraan? Nanti dulu dijawab, kita iklan dulu. Udah canggih nih Pak Presiden. Betul. Siap. Apakah ini juga dari tadi yang kita bicarakan soal etik, soal macam-macam ini ya, ini berujung pada legitimasi pemilu yang saat ini kan mau nggak mau kita harus hadapi gitu. Oke, kembali lagi di Kabinet Bayangan dan sekarang kita akan langsung kepada Bang Ucok Sinulinga untuk menanggapi ini persoalan ketatanegaraan, persoalan etika. Ini perdebatannya ada di situ, Bang, ternyata. Ini senior-senior udah Bukan di hasil pemilu nih problemnya. iya. Ya gini, dalam masyarakat yang saya kembali ya ke konsep low trust society itu. Dulu ketika kita reformasi, Bang Panda, kita desain rancangan semua lembaga-lembaga demokrasi penunjang, Mahkamah Konstitusi misalnya, KPK misalnya, berantakan semua sekarang itu. Jadi kalau dibikin lagi misalnya katakanlah Dewan Etik misalnya seperti usulan Pak Jimli yang dimention oleh Bang Idrus, pertanyaannya adalah orang yang sampai ke situ tuh etik, memahami etik atau tidak? Ini kan soal kultur yang dibangun dalam consciousness dia nih. Orang seperti Firly, dia menganggap hal-hal yang dia lakukan itu biasa aja. Ketemu orang berperkara, dia anggap biasa. Melanggar undang-undang nggak itu? Melanggar. Tapi ketahuan nggak? Kemudian ketahuan. Kalau nggak ketahuan pun banyak sekali terjadi hal-hal yang kayak begitu itu. Nah jadi menurut saya ini bukan persoalan struktur ketatanegaraan kita, sistem ketatanegaraan. Tapi adalah kultur kita. Ini yang saya pernah katakan dulu, kultur kita republikan. Status Indonesia ini sebagai republikan, tapi kultur kita masih feodal nih. Nah sehingga presiden tuh misalnya contoh ya, saya tadi mau mention Bang Panda. Bayangkan ada pejabat negara itu memvonis rakyatnya sendiri. Guru besar ini partisan, udahlah ini main politik. Menurut saya itu dalam pemahaman saya itu tidak etis sebagai state aparatus penyelenggara negara. Dia tidak boleh memvonis masyarakatnya. Loh, dia kerja untuk kepentingan masyarakat, disumpah untuk kepentingan bangsa dan negara dan seadil-adilnya, bukan untuk kepentingan preferensi kelompok politiknya. Kendati pun dia ada di situ misalnya itu. Nah, hal-hal yang kayak gini menurut saya itu sudah abai di kita dan kita anggap biasa saja udah sekarang ini. Nah, itu yang menurut saya yang perlu diluruskan karena itu perlu contoh. Jadi kalau misalnya Pak Presiden punya will, orang-orang kayak gitu di SMS atau di WA jangan kayak gitu lagi, dia akan ikut. Pemimpin di bawah itu akan ikut pemimpin di atasannya. Jadi kalau di atasnya itu memberi warna merah, itu merah ke bawah. Kalau dia memberi warna hijau, hijau ke bawah. Tergantung kita mau memberinya warna apa ke pemimpinan ini. Apa jangan-jangan yang dia lakukan itu berarti ada dugaan arahannya justru seperti itu? Gini, kita jangan kasuistis ya. Kita melihat konsep besarnya. Misalnya contoh. Ada-ada aja, masih 2 tahun jadi wali kota, mau jadi calon wakil presiden. Yang logis aja. Pada waktu itu dia berpikir itu tidak logis. Tapi dalam waktu 1 bulan ke depan, menjadi logis. Nah coba tuh, gimana caranya tuh? Ada sebuah peristiwa, dimaknain tidak logis, 1 bulan kemudian berubah menjadi logis. Adi Pre juga ngomong gitu tadi, hari ini etis, besok belum tentu. Ya tergantung sesuai kepentingan. Nah pertanyaannya muncul gini, tadi saya mau kutip apa dikatakan Bang Idrus misalnya, sebagai Mensesnek kita. Di negeri ini, gitu ya, coba kita lihat tuh, itu Pak Presiden kita terkejut. Tidak sampai 1% masyarakat kita yang lulusan pasca sarjana itu. Tidak sampai 1%, 0,680%. Dia kaget. Ini 9 tahun dia nggak tahu dia kasus ini. Tapi kalau kita lihat lagi yang sarjana, itu kita lihat 72% lebih masyarakat kita itu kelas 7 ke bawah. Pertanyaannya muncul, kita lempar nih ke publik. Atas satu masalah yang kita katakan etik atau tidak. Dia pasti punya 2 preferensi yang berbeda. Ya. Pasti 2 punya preferensi yang berbeda. Dan dalam pemilu dalam pemilu itu satu. Yang kedua, apakah benar suara ini suara rakyat? Belum tentu karena suara rakyat itu bisa dimanipulir.
sebagai pemain, Bang Panda pemain, Bang Idrus sebagai perdana main, itu kan bisa dimainkan tuh suara di kotak-kotak suara di bawah itu. Bang Idrus balik lagi ke tengah lapangan sekarang, Bang. Nah, kecuali orang yang sudah punya otot yang keras ini. Misalnya kalau kayak pendatang baru misalnya, itu Anda akan jadi main-mainan di bawah itu. Kecuali Anda punya uang. Tapi kalau yang udah keras tadi itu dia berhitung tuh. Itu tadi adaptasi dia. Senior katanya kan. Karena senior-senior ini ngerti. Sebelum istilahnya kalau orang bilang itu, kau belum tulis, aku udah baca. Ngana belum tulis. Apa yang dia bilang tuh? Iya. Kau belum tulis, ngana so baca. Iya. Jadi Ade baru tulis, kakak tapi sudah kalau baca. kita pemain-pemain baru di lapangan itu akan dikerjai oleh penyelenggara-penyelenggara pilkada, pilek segala Ini macam. memang kalau- itu segala fakta yang ada. Senior, Bos. Nah, fakta yang ada itu maksud saya itu adalah ini kita nggak bisa kemudian mengeneralisir bahwa fakta ini ada. Ini yang memperkuat kita sulit untuk mencapai yang ideal itu menurut saya. Sulit sekali karena kesenjangannya macam-macam itu lebar. Silahkan. Ya kalau perdebatan etika itu kan sebenarnya dia tidak menggugurkan syarat sah untuk hal-hal yang sifatnya legal formal. Kalau tidak salah ada seorang ilmuwan hukum lah yang mengatakan dan bahkan menganalogikan soal etika itu seperti salat. Dalam fikih itu kan sholat yang penting nutup aurat, Pak. Nggak pakai baju sekalipun, yang penting di atas puternya itu diikat sampai dengkul, itu sah di depan Tuhan. Pahalanya diterima. Cuman kalau sholat menghadap Tuhan, nggak pakai baju, itu nggak etis, Pak. Tapi pahalanya tetap diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi dilihat oleh kita-kita, oleh manusia, masa menghadap Tuhannya yang maha mulia saja, ini pakaiannya yang terburuk di antara yang terbaik. Kan itu yang kemudian membuat antara etik, sesuatu yang sifatnya universal, kata Menko kita ini, dengan hal yang formal, itu dua hal yang berbeda. Tapi memang semua dasar-dasar ilmu apapun, politik apapun, hukum apapun, pasti ada nilai-nilai yang disebut dengan universal itu. Salah satunya etik. Kalau bisa, norma-norma kepantasan memang yang menjadi common sense itu tidak diterabas. Kalaupun toh mau mengubah soal syarat ambang batas umur 40 tahun, kira-kira begitu, jangan seminggu, 2 minggu sebelum pendaftaran ke KPU ditutup. Supaya tidak ada kesan ini dipaksakan untuk kepentingan politik tertentu. Kenapa tidak 6 bulan sebelumnya? Kenapa tidak setahun sebelumnya? Atau misalnya dipaketkan dalam rencana revisi Undang-Undang KPU nomor 7 2017 yang itu mulai digagas 2022. Kan itu yang sebenarnya menjadi perdebatan. Saya menduga kalau soal MK misalnya itu diputus ketika ada pembahasan tentang rencana revisi undang-undang pemilu misalnya, saya kira tidak akan seheboh ini perdebatannya, Bang. Atau jangan-jangan memang sang mastermind ya melihat kesempatan justru di tikungan akhir, nggak pernah kebayang ketika bilang masih 2 tahun belum ada kesempatan di situ soal kemungkinan bisa maju. Pak Menteri Agama, apakah ini juga dari tadi yang kita bicarakan soal etik, soal macam-macam ini ya, ini berujung pada legitimasi pemilu yang saat ini kan mau nggak mau kita harus hadapi gitu. Ya satu sisi memang harus kita akui, itu yang beberapa kali di forum ini juga saya mengatakan, kita tentu tidak mau punya seorang pemimpin yang sah secara legitimate, tingkat partisipasi orang yang datang ke TPS di atas 80, tapi kemudian sering diolok-olok dan diperguncingkan, ini nggak fair dan nggak sehat. Oleh karena itu yang ingin saya katakan adalah soal etika, soal catatan-catatan yang disampaikan oleh kalangan aktivis, civil society dan guru besar terkait dengan semua proses terkait dengan pemilu 2024, ini bagian dari political distrust memang. Yang ini akan terus berlanjut sampai 5 tahun ke depan kok. Bahwa tulisan salah satu media yang mengatakan ini adalah produk hukum yang cacat misalnya dalam proses kandidasi pencapresan, iya, itu akan menjadi produk, bukan hanya produk perbicaraan secara politik, tapi juga akan dikutip dalam ruang-ruang ilmiah dan akademik. Sudah banyak mahasiswa yang meneliti terkait itu, Bang. Artinya yang ingin saya katakan adalah persoalan etik adalah hal lain, persoalan MK hal lain, persoalan hukum yang lain yang diperdebatkan itu adalah hal-hal yang debatable. Tapi soal quick count dan siapa yang potensial jadi presiden, itu hal yang lainnya. Orang bicaranya nggak maju, terutama Pak Mensesnek kita. Udahlah, tak perlu lagi ratapi susu yang sudah tumpah. Itu sudah beberapa hal yang lalu. Kita ke depan ini sudah berpikir, sebentar lagi kita tunggu bagaimana KPU mengumumkan siapa kira-kira yang akan memenangkan pertarungan di 2024. Versi quick count nomor 2. Tinggal nunggu versi yang akan dilakukan oleh KPU. Kan itu saja ceritanya. Ngomong-ngomong Menteri Agama, Anda nih baju udah biru aja dalamnya. Tapi gini, ini biru muda, Pak.
problemnya kan sebenarnya ini perdebatan masih di soal etika. Kan kita tahu bahwa dalam pemikiran filsafat misalnya etika itu kan hukum itu adalah etika yang dibukukan gitu. Betul. Ya kan? Jadi menghormati orang tua itu nggak ada di hukum negara tapi di etika dan moral itu ada gitu. Nah, kita tidak melanggar hukum tapi melanggar etika dan moral gitu misalnya. Nah, pertanyaannya begini, di tengah distrust itu ya di tengah semua persoalan ini yang ada sekarang, ini bagaimana caranya seorang presiden terpilih nanti itu bisa rebound kepada trust yang diharapkan, terutama dengan ini adalah pemerintahan yang didukung oleh Pak Jokowi yang punya approval rating 78% gitu. Ya bagi saya sederhana, kuncinya dua hal, memperkuat institusi-institusi yang selama ini memang mendapatkan tingkat kepercayaan yang rendah. Itu nggak bisa dibantah. Jadi secara institusional memang harus diperkuat oleh presiden terpilih nanti setelah dilantik 20 Oktober. Yang kedua, orang oknum-oknum yang sering offside, yang selalu bicara di luar tupoksinya, itu nggak boleh jadi pejabat publik lagi, Pak. Haram hukumnya. Maksud Anda siapa? Siapa saja, nanti kita di Google. Salah satu tugas Mensesnek itu memberikan analisis. Jadi kasih dulu presiden baru beri perintah kepada Menteri Agama. Jadi gini, kalau itu pertanyaan dasarnya apa supaya bisa rebound? Saya kira tadi salah satu itu. Jadi tadi dan kemudian penataan hal-hal yang mendasar itu tadi kita kepikirkan bersama. Tapi ada hal yang lebih penting. Ya, segera presiden, wapres, terutama menyusun kabinetnya dan betul-betul mengambil orang-orang profesional. Mau tidak mau dalam jangka waktu tertentu terukur harus ada prestasi. Gitu loh, janji-janji politiknya harus diwujudkan gitu dan lain-lain sebagainya. Itu hanya dengan cara seperti itu membuktikan. Ya kalau misalkan nanti tidak disertai dengan prestasi itu, ini akan menjadi-jadi. Jadi pembicaraan akan diungkap kembali. Prestasi ini alat ukurnya apa, Bang? Ya program-program apa? Seperti misalkan kalau misalkan program melanjutkan, berarti apa yang harus dilanjutkan? Tetapi meskipun di dalam melanjutkan itu kan tetap kemungkinan ada perubahan-perubahan. Mungkin perubahan strateginya seperti apa? Ada perubahan ini, ada perubahan ini kan itu untuk segera percepatan itu. Ya kalau dulu ada 100 hari, ada seberapa itu mesti. Jadi ada seperti dikatakan tadi Menteri Agama juga ada harus disertai dengan prestasi-prestasi dalam rangka untuk apa? Satu, bagaimana memenuhi kebutuhan yang mendesak. Kebutuhan mendesak itu ada dua. Ya, jadi ada kebutuhan rakyat dan ada masalah rakyat diselesaikan. Dan yang mendasar itu tadi coba kita penataan. Apa yang kita tata ya kembali kepada regulasi. Dan kalau sudah bicara regulasi berarti ada pada ketatanegaraan. Ya. Kita seperti apa? Nah belum lagi misalkan pikiran-pikiran ke depan mesti harus dia membuktikan. Kalau ini melanjutkan dan arahnya pada 2045, itu berarti kan kesinambungan itu harus ada yang menjadi instrumen. Ya. Kalau Pak Mensesnek, kalau soal menteri-menteri tadi yang di luar tupoksi yang kemudian juga. Nah jadi saya kira itu beda. Itu beda. Dengar lu maksud aku. Nah ini Menko yang bicara. Kita harus nanti dianggap tidak beretika jadi. Menko dan 80 tahun. Oh 80 tahun. Nah etika itu rohnya. Rohnya betul. Saya mau kasih ilustrasi aja tahun 60-an masuk saya dari Medan ke Jakarta. Masih bawa baku bunuh antar suku. Bagaimana Madura dengan Batak, bagaimana arek-arek Surabaya dengan Manado, merebut Sarina, baku bunuh. Begitu sensitifnya masalah beda etika. Begitu sensitifnya kepercayaan antar ini. Baru setelah Sri Mulat datang, kemudian ada Radio Prambors, baru cair itu. Komunikasi antar apa itu suku. Orang Batak diledekin sudah dinikmati. Garogol. Apa udah nikmati. Sebelumnya berkelahi itu gitu ya. Iya, baku bunuh. Iya tuh. Iya orang Ambon, orang apa. Itu terjadi saya masih ingat tuh 60-an. Kemana-mana saya harus bawa pisau belati. Karena pasti main. Pasti ketemu orang main. Itu kita sudah lewati. Gitu loh. Bangsa ini sudah melewati banyak peristiwa-peristiwa yang membuat Indonesia ini begitu besar, begitu luas. Siapa yang enggak sakit hati kemudian ini diobok-obok? Oke. Siapa yang enggak sakit hati? Oleh pemimpin yang enggak menunjukkan keteladanan. Ngomong A, ngomong B, kemudian lain ini, tidak campur tapi campur, gitu loh.
Tapi seperti yang tadi disampaikan Pak Mensesnek kan, ini harus dibuktikan lewat prestasi gitu ya. Tapi selain prestasi, apakah kemudian kebersamaan, kemudian legitimasi ini bisa diperhalus tensinya jika merangkul oposisi? Nah, ini jadi pertanyaan juga kan. Tapi sebelumnya begini. Kita kembali usai jeda boleh? Tapi saya ingin dulu sebentar aja ini. Ini penting. Jadi begini. Saya kasih diskresi. Ketika kita bicara tentang peran itu sangat tergantung pada posisi. Jadi orang yang melakukan peran di luar posisinya itu namanya overacting, Mas Adi. Secara teori. Ya, jadi ini secara teori. Jadi jelek-jelek juga peneliti Bang Panda kita ini. Jadi kita paham ini barang. Jadi kalau ada orang bicara tentang politik, posisinya bukan sebagai menteri, tapi merupakan bagian daripada, ya mungkin bagian daripada bagian dari overacting. Bukan overacting, cuti lah misalkan karena ada di sini. Contoh misalkan saya, ini contoh. Nggak cuti, Pak. Ya? Nggak cuti. Enggak, saya misalkan di TKS, tim kerja strategis, Prabowo Gibran. Saya sekretaris. Ketuanya adalah Pak Bahlil. Nah, peran yang dilakukan ketika itu bukan sebagai menteri, tetapi sebagai ketua TKS bicara. Nah, kalau ketua TKS bicara berarti posisinya sebagai ketua TKS berperan untuk bagaimana supaya pikiran-pikiran strategi dapat dilaksanakan untuk mendorong paslon 2 misalkan. Nah, salah kalau sebagai ketua TKS bicara investasi atau sebaliknya menteri investasi bicara politik itu. Nah, jadi atau ngeledek guru besar. Ngeledek guru besar. Nah, jadi udah lebih salah lagi. Itu bukan ngeledek, Bang. Itu pola komunikasi beda-beda. Jadi bagaimana pula ini orang Medan ketemu Sulawesi, ketemu lagi orang Papua. Kita break dulu. Jadi beda. Kasih dulu break kita. Kasih Dinda. Karena secara etika SBY bohongin Mega. Tapi dengar dulu, ini sejarah. Dia bilang nggak maju tapi maju. Iya. Dia bilang ini gitu loh. Hati-hati loh. Publik menanti hasil pemilu 2024 di mana penghitungan suara atau real count dari Komisi Pemilihan Umum ini masih terus berjalan hingga 20 Maret 2024 mendatang. Namun sejumlah lembaga survei telah merilis hasil quick count yang menyatakan bahwa pasangan Capres-Cawapres nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka ini unggul di atas Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar, serta Ganjar Mahfud. Lalu bagaimana sebenarnya kondisi politik pasca hasil hitung cepat ini dirilis? Siapa nih kira-kira yang merapat usai hitung cepat? Ini dia data yang sudah dihimpun oleh tim CNN Indonesia. Yang pertama ini kita sajikan dulu. Usai data hitung cepat dirilis pada Rabu malam, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka ini tentu mendeklarasikan kemenangan mereka di Istora Senayan, Jakarta. Meski tetap kemudian mengimbau untuk bisa menunggu hasil resmi dari KPU, tapi dalam pidatonya Prabowo Subianto menyatakan bahwa Prabowo Gibran serta seluruh Koalisi Indonesia Maju ini akan merangkul semua unsur dan kekuatan. Nah, di malam yang sama, hal lain juga dilakukan oleh Anies Baswedan, Capres nomor urut 1 yang menegaskan bahwa perjuangan, dia menyatakan tadi perjuangan ya ini ya, belum perjuangan perubahan ini masih akan terus berada di sana, perjuangan belum selesai dan hasilnya masih akan menunggu penghitungan suara resmi oleh KPU, di mana Anies juga menegaskan bahwa akan terus berada dalam perubahan. Ini yang ditegaskan ya. Saya akan terus berada di dalam gerakan perubahan dan tidak akan bergeser sedikit pun. Karena baginya perubahan bukan hanya tema kampanye, tapi juga merupakan bagian dari perubahan berbagai sektor termasuk soal demokrasi. Nah, sementara itu kalau Ganjar Pranowo memang menanggapi hasil quick count ini dengan menanyakan balik kepada publik ya. Apakah publik yakin bahwa suara yang diperoleh seperti yang ada di data hitung cepat? Kata-katanya nih, kamu percaya suara saya segitu? Nah, di sisi lain Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto juga pada Kamis 15 Februari 2024 kembali menegaskan bahwa PDI Perjuangan akan siap menjadi oposisi dengan pengalaman menjadi oposisi 10 tahun
di pemilu 2004 dan juga 2009. PDIP juga tidak akan tinggal diam atas dugaan kecurangan yang terjadi di pemilu 2024 ini. Meskipun proses real count resmi dari KPU ini masih terus berlangsung, namun kondisi koalisi dan juga oposisi pasca hasil hitung cepat ini tentu juga dinanti. Siapa kira-kira yang berpeluang untuk merapat usai hitung cepat? Apalagi kalau kita lihat ini dia koalisi Indonesia Maju dari Prabowo Gibran ini kan bisa dibilang satu koalisi yang cukup gendut ya. Ada partai-partai pengusung yang ada di sini. Kalau ditambah lagi dengan ada rangkul-rangkul oposisi, ini pertanyaannya saya mau tanyakan kepada Presiden dan juga Wakil Presiden saya serta para menteri. Mungkinkah nantinya akhirnya semua kementerian jadi punya wakil menteri atau malah jabatan komisaris ini makin bertambah? Coba kita tanyain aja langsung. Paten juga tuh Dinda kalau kita udah mulai bagi-bagi ini ya. Gimana tuh kira-kira? Kemarin ada yang bilang di Instagram saya, Ya. dia bilang Bismillah komisaris. Terus saya jawab lagi, Bismillah. Ya, tapi ini bicara power sharing nih ya. Ini pilpres baru beres gitu ya. Real count belum ada. Iya, ini gimana Dinda? Pak Menteri Agama. Mainkan dulu, kasih doa dulu buat mereka nih. Kalau istilah dinda-dinda itu bahasa proposal betul itu. Iya. Kamu kalau udah ketemu Ini bahasanya Uco itu. Uco tuh bagian yang mengirim atau yang menerima, Bang? Gini. Yang mulia mainkan dulu. Nah, pertama memang tradisi politik kita itu politik gotong royong dan bagi-bagi kekuasaan. Ini agak aneh lah, beda di tempat-tempat yang lain lah, di negara-negara sebelah. Di kita itu ada kecenderungan siapapun yang jadi pemenang, siapapun yang kalah. Ada kecenderungan power sharing pasca pilpres. Jadi ilmuwan politik sering menyebut yang model begini, ini mirip-mirip politik kartel. Karena persaingan itu ditiadakan. Bahwa kompetisi ideologi sepanjang persaingan masa pilpres itu dianggap nggak penting. Yang penting pasca pilpres adalah rekonsiliasi atas nama apapun. Yang kedua, kalau membaca kekuatan politik, partai-partai pendukungnya Prabowo dan Gibran, ini kan kekuatannya hanya 45%. Kekuatan politik parlemen ya, didasarkan pada dukungan politik 2019 yang lalu. Itu artinya apa? Tentu Prabowo dan Gibran itu nggak mau apa yang disebut oleh Juan Lin sebagai presidensialisme multipartai yang ekstrim, cacat bawaannya itu adalah presiden minority. Presiden terpilih dia seringkali mendapatkan dukungan minoritas di parlemen. Seperti SBY 2004 atau seperti Jokowi 2014. Tentu tidak mau Prabowo dan Gibran semua kebijakan politiknya mendapatkan resistensi, mendapatkan penolakan, dan mendapatkan perlawanan yang cukup keras dari teman-teman parlemen. Karenanya 45% dukungan partai pendukungnya ini enggak aman untuk menginginkan semua keputusan-keputusan politiknya. Dalam konteks itulah kemudian saya termasuk yang hakul yakin bahwa Prabowo dan Gibran rasa-rasanya pasti akan menggoda salah satu partai politik yang ada di 1 dan di nomor 3. Problemnya adalah apakah ini akan diangkut semua atau diangkut terbatas. Misalnya hanya mengejar 60% kekuatan politik parlemen. Kalau itu ceritanya mungkin di situ yang available ada PDIP, di situ juga mungkin ada PKB, ambil salah satunya. P3. Atau P3. Kalau ingin menyapu bersih misalnya, hampir 80% kekuatan politiknya, maka tak ada pilihan lagi. Seperti Nasdem, kemudian siapa lagi? PKB ataupun PDIP dirangkul. Saya kira Prabowo akan nyaman sama Gibran gitu ya, sepanjang memimpin Republik ini selama 5 tahun. Ini yang kemudian membuat bagaimana soal tentang rekonsiliasi politik pasca pilpres itu. Tapi saya di mana-mana saya selalu mengatakan sejak 2004, Bang. Bolehlah kita ini sekali-kali hukum mereka yang kalah pemilu itu berada di tempat yang sunyi dengan tidak mengajak mereka itu menjadi bagian dari kekuasaan politik. Apapun judulnya, yang kalah udahlah. Jadi oposisi, nggak perlu diajak rekonsiliasi dengan bagi-bagi kekuasaan. Boleh juga kita uji sekali-kali. Rekonsiliasi itu nggak harus jadi menteri. Udahlah, baik-baik aja kalau di luar. Kalau ada perlawanan, resistensi, kita bisa bicara baik-baik di warung kopi. Problemnya adalah rekonsiliasi, politik gotong royong. Di kita itu nyaman, indah, mesra. Karena ada sharing power. Saya belum nemu tuh rekonsiliasi politik, lillahi ta'ala ingin masuk surga. Ayolah berkawan kita. Antara penguasa dan oposisi tanpa mendapatkan apapun. Belum nemu, Bang. Oh, jadi politik tanpa mahar tuh belum ada? Alamak. Tapi waktu SBY kami 10 tahun di luar loh. Nah itu yang saya harapkan. Loh, 10 tahun dan kita survive. Ya. Betul. Iya. Makanya kita berharap. Kita bisa buktikan gitu loh. Enggak ada lah.
Saya berharap nih ke Pak Sesnek kita, nggak usah ajak-ajak nomor 1 dan nomor 3 itu. Pak Sesnek kita baik bos, merangkul Dinda. Udahlah, baik itu kan nggak harus dirangkul di dalam, Pak. Taruh aja di luar, tetap panas-panasan, tidak mendapatkan kekuasaan apapun. Ini apa Pak? Pemilu itu kan reward and punishment. Yang menang jadi penguasa, yang kalah di luar. Udah gitu aja. PDI akan kembali lagi berarti menjadi Jadi partai oposisi. Terlampau prematur bicara, belum beres ini. Nah, saya kira begini. Penipuan ini belum beres. Jangan gitu, gimana mau wapres PDI kok? Oh iya. Iya, ada di dalam ya kan, seperti Pak JK 2004 kan Bang. Ya meskipun tidak bersama Golkar waktu itu pemilu, tapi kemudian tetap menjadi bagian dari Golkar dan menjadi ketua umum Golkar ya Bang. Ketua umum Golkar. Cekin Omkang kan? Iya, betul. Iya. Kalau menang pemilu dapat presiden, Pak Ganjar, kalau kalah pemilu dapat wapres. Mas Itu Gibran. hanya bisa begitu, hanya Golkar yang bisa. Nah, masa? Iya, partai lain nggak bisa main-main begitu. Langsung dipecat. Gimana udah dipecat Pak Oke, Jokowi? jadi saya kira memang begini, ini kan tahapannya masih. Jadi tadi saya sudah katakan bahwa hasil quick count itu adalah informasi awal dan jadi guidance kata Menteri Agama. Dan juga saya tambahkan tadi ini adalah ngontrol terhadap perilaku pada penyelenggara pemilu supaya betul-betul hati-hati di sini. Ya. Nah ini, setelah ini nanti ada hasil KPU dan ditetapkan, itu masih akan berlanjut. Akan berlanjut tentang mungkin di Mahkamah Konstitusi. Berarti ini kan masih panjang, ya masih panjang dan lain-lain sebagainya. Ya sehingga di dalam masa panjang ini saya kira dari paslon nomor 2 kan sudah memberikan sinyal. Ya pada waktu tanggal 14 malam itu Pak Prabowo dalam pidatonya kan sudah jelas. Itu bahwa ini adalah kemenangan rakyat Indonesia dan mengajak itu pasti. Dan juga wapresnya, cawapresnya juga mengatakan ada sawan ke nomor 1 dan nomor 3. Jadi ini kan sudah itu sinyal. Nah memang saya kira memang kalau kita bukan tradisi barangkali Menteri Agama ya, tapi memang itulah karena kalau kita bicara di dalam politik praktis sih, nah memang ada 2 hal yang tidak bisa pisah di Republik ini di kita ya ada usaha dan kuasa. Ini kan sebenarnya kan begini dan ini juga pengaruh karena usaha itu bisa berkembang apabila ada kuasa. Dan juga ini perlu biaya-biaya, maka perlu usaha sehingga jadi hubungan fungsional antara keduanya ini itu akan lebih produktif kalau ada menyatu. Bahkan pernah dulu saya ada tulis ya satu tulisan bahwa memang terjadinya mutabilitas di dalam dinamika kehidupan kebangsaan kita ada banyak pengusaha jadi penguasa. Dan juga sebaliknya ada banyak penguasa Bang Panda jadi pengusaha. Nah ini kan sebenarnya seperti di sini loh Menteri Agama yang saya nggak tahu apa perlu nanti ini adalah nilai spiritualisme yang harus ditanamkan di sana supaya ini bisa itu loh Pak Menko. Nah dan ini saya kira kalau ini tidak bisa juga kita selesaikan, kita bergerak di sini. Tapi tidak lepas juga dari etika. Kenapa kami bisa 10 tahun di luar? Karena secara etika SBY bohongin Mega. Tapi dengar dulu, ini sejarah. Dia bilang nggak maju tapi maju. Dia bilang ini gitu loh. Hati-hati loh. Kalau tidak dianggap itu tidak punya pengaruh taktik-taktik apa, ntar dulu saya bangga Mega masih memegang apa itu etika itu. Ngapain kami bergabung? Ngapain kami berkoalisi? Dari segi etika? Dari segi etika dia bohongin. Pak SBY maju nggak? Enggak, saya nggak maju. Padahal maju. Kayak gitu loh. Jadi ini sejarah berulang. Loh, maka itu jangan main-main. Kalau dikomparasikan dengan 2004 dulu, bukan dengan sensitivitas kita soal etika moral ini sekarang, jangan main-main, jangan dianggap enteng. Iya. Alah gampang lah itu nanti jadi apa. Aku mau tahu nih Opung, kondisinya bagaimana dengan hubungan Pak SBY dengan Bu Mega, dengan Pak Jokowi dengan Bu Mega? Kalau dibandingkan, perbandingannya gimana Opung? Lebih perih yang mana? Lebih perih yang sekarang dong. Semua orang tahu. Bagaimana nggak perih dibesarkan, diapakan, kemudian ditinggalkan begitu saja. Tapi kali ini menteri-menterinya Ibu Mega masih kokoh. Apa ya? Itu soal etika aja ini. Di dalam? Bukan soal rasa tanggung jawab aja. Selesaikan kerjaan gitu loh.
Jadi Bukan- saya setuju dengan Pak Menko masalah etika, masalah nilai. Tetapi sekali lagi supaya ini lebih fungsional, produktif maka perlu dipikirkan. Kita ini bangsa besar, fondasi kita itu mesti betul-betul, apalagi Menteri Agama tahu itu, etika, moral Betul. gitu loh. Maka karena itu Pak Menko ini setuju. Saya kira ini siapapun kalau sudah bicara nilai itu pada tataran tinggi ya. Tetapi ini supaya ini bisa fungsional, produktif di tengah-tengah masyarakat itu harus dipikirkan. Itu tadi ada dua, dan pikiran yang ada harus sistem etika nasional, TAP MPR, lalu kemudian kita coba institusionalisasikan melalui Dewan Etik Nasional, lalu ada peradilan itu, saya kira ini yang perlu dipikirkan ke depan. Tapi ada yang ingin saya katakan Pak Menko. Di dalam dunia politik praktis, itu juga berbeda kadang-kadang. Perilaku elit individual dengan institusi. Nah, itu gimana tuh? Ini loh, coba Mas Adi nanti. Jadi ini ada kebijakan institusi, tetapi perilaku anunya kan tidak selalu sama gitu loh. Ada beda-beda. Coba kasih contoh dulu gimana relasi itu tuh. Ya ini kan banyak. Jadi misalkan di Golkar kebijakan kita mendukung si A, tapi ada 1, 2, 3 bahkan kalau kita ingin dulu kenapa laporan pertanggungjawabannya Habibie misalkan ditolak, ada 60-70 orang. Berbeda dengan itu, dan lalu kemudian ditolak karena ini lari ke sana. Ini kan beda. Jadi 6-70 orang ini perilakunya beda dengan kebijakan. Termasuk PDI ketika jadi oposisi itu juga berkomunikasi. Ada juga sebenarnya. Jadi oposisi secara institusional, tetapi hubungan kita secara individual sesama elit juga ada. Dan ada kerjasama yang kita lakukan dan itu produktif. Tapi dulu Opung pernah cerita, dulu waktu PDI Perjuangan oposisi, paling sering itu Opung Panda berkomunikasi dengan Wakil Presiden Yusuf Kala. Untuk baku atur kan, berkompromi gitu kan, bukan gitu Opung ya. Kita dengarkan cerita Opung masa lalu bagaimana cara menjembatani ini meskipun di segmen berikutnya. Nah, kita akan cerita. UKP 4, penilaian terhadap kinerja menteri. Nah menurut saya itu penting, karena gini, kalau tidak ada KPI, tidak ada institusi yang dibangun oleh presiden untuk mengukur itu, orang sembarangan Pak Mensesnek nanti masuk dalam kabinet karena punya portofolio politik misalnya. Di rapat kabinet bayangan ini kalau bicara soal hasil hitung cepat ya Pak Presiden, Pak Wakil Presiden dan juga para menteri, kita tahu ini ada yang mau merapat, ada yang kemudian masih tetap berkukuh gitu, jadi merapat, ada yang berkukuh jaga jarak ada gitu. yang kata perih, Nah perih itu dia, jadi pertanyaannya ini nih gimana caranya merajut kembali tetap hubungan-hubungan ini biar tadi bisa komunikasi terjalin, sama kalau emang mau jadi oposisi gimana caranya biar tetap kokoh, nggak dirangkul, tetap nolak gitu. Ibu Kaset Pres kan yang udah jelas kan bilang bahwa kita butuh oposisi yang kuat ketika debat capres. Jangan semua diajak. Ini pelajaran Prabowo masuk ini mungkin bukan presiden yang baik juga buat demokrasi karena harus ada oposisi yang kuat. Tapi gimana caranya biar yakin bisa tetap Mendagri ini. Iya bisa bisa tetap aman gitu. Karena kan kalau di dalam tuh lebih enak ya Bang Adi Pro ya, ada AC-AC gitu di istana. Ya itu dia, sepanjang jabatan-jabatan politik itu masih punya korelasi yang kuat seperti yang disampaikan oleh Pak Menteri ini kita, Mensesnek kita, dia berkorelasi pada dua hal. Yang pertama efek kekuasaan yang bermotivasi untuk mengakses kekayaan. Ya. Nah yang kedua adalah untuk mempertahankan legitimasi politik. Nah kalau ini masih terlalu kuat daripada public servicesnya, maka fenomena seperti ini akan terus terjadi. Ya. Era kapanpun itu. Soal apa yang dikomunikasikan demi bangsa dan negara, itu kan panggung depannya itu, kalau istilah para pengamat-pengamat politik kita itu. Nah itu, jadi problemnya lagi-lagi menurut saya adalah, memang karakter kita. Jadi kalau, saya nggak tahu tua siapa, Bang Panda sama Mukhtar Lubis misalnya. Ketika dia pidato kebudayaan tahun 77 di Taman Ismail Marzuki yang mengatakan enam watak Indonesia kita itu hipokrit, enggan bertanggung jawab, lemah karakter, berbudaya feodal, saya enggan bertanggung jawab, satu lagi saya lupa kreatif percaya tahayul. Jadi memang kultur itu ada. Kita nggak banyak itu menemukan term-term misalnya gini ya. Saya menemukan di kampungnya Mensesnek kita ini.
ada terminologi taruh ada taruh gau misalnya. Satu kata dengan perbuatan tuh. Nah kan jarang, masih belum tumbuh ini idiom-idiom kayak gini menjadi sebuah kultur tuh. Konsistensi. Nah, konsistensi. Kalau di kampungnya Pak Mensesnek kita itu menjadi sebuah kultur. Jadi kalau ngomongnya kayak gitu, ya kayak gitu. Mungkin di kampung Bang Panda juga kayak begitu. Kalau udah itu kau bilang ya itu. Jadi kita nggak lagi mengenal ngomong di depan apa, di belakang ngomongnya apa. Kan ini yang sebenarnya dituntut oleh Bang Panda ini kan sebenarnya yang dituntut itu. Kalau memang kompromi politik, ya bilang kompromi politik, jangan bicara demi bangsa dan negara macam-macam, ini persatuan segala macam misalnya hal-hal kayak gitu ini. Yang sebenarnya kan tadi yang di 72% ke bawah tadi itu yang tamatan kelas 7 itu dia kan nggak ngerti nih yang kita percakapkan ini. Yang kedua soal itu. Dulu zaman Pak SBY, saya mohon maaf ya, saya kutip aja, ada namanya KP4 apa ya? UKP4. Penilaian terhadap kinerja menteri. Nah menurut saya itu penting. Karena gini, kalau tidak ada KPI, tidak ada institusi yang dibangun oleh presiden untuk mengukur itu, orang sembarangan Pak Mensesnek nanti masuk dalam kabinet karena punya portofolio politik misalnya. Bicara kompromi politik ini, kenapa akhirnya penting di luar, penting di dalam? Iya, karena ini sepanjang itu ada, maka kompromi politik itu akan terus ada. Jadi misalnya kayak kata Menteri Agama. Kalau kalah, ya udah di luar aja. Waduh, kalau pola ini yang dimainkan cepat selesai ini barang ini. Jadi ini kompromi yang meritokratik gitu. Tidak akan mungkin kalau sumber daya manusia di partai politik juga masih belum merit system. Enggak, dengan KPI tadi itu kan mencoba membuat basis. Itulah pentingnya presiden kinerjanya kan, yang mengambil portofolio kabinet dengan standar dia. Tapi orangnya boleh dari partai Anda, tapi standarnya dari dia gitu loh. Untuk walaupun menjamin keterwakilan. Walaupun ada kompromi. Iya ada kompromi, tapi maksudnya gini, orangnya dari partai Bapak, tapi standarnya ini. Oke. Pak Presiden, mungkin kita bisa dengar cerita Menko Polhukam dulu ketika 10 tahun ada di oposisi. Kan ini tadi Menteri Agama bilang udahlah kalau kalah kau di luar aja. Meskipun sekarang punya wakil presiden, tapi rasanya kayak nggak punya wakil presiden. Nggak tahu kemarin merasa punya presiden apa enggak. Dengar dulu, niat kebangsaan, niat kesadaran politik. Aku akui waktu itu, walaupun kita oposisi, saya punya hubungan hotline dengan JK. Coba kasih cerita. Bukan, artinya cerita dulu. Sampai saya bilang Pak JK, kalau ditelepon aku bukan Andi Matalata, ketua fraksi gitu loh. Begitu dekatnya. Tapi kita bergaul itu bukan lagi dalam tatanan cari untung, cari apa, atau main politik. Enggak. Karena apa? Basicnya sudah saling percaya. Basisnya sudah ada etika. Tapi kalau sudah datang dengan penipuan, kebencian, tipu muslihat, mau bagaimana? Nggak usah oposisi juga jadi oposisi, gitu loh. Itu apapun buat saya terus terang masih tetap itu masalah yang sangat penting. Tangisan para guru besar ini, para rektor ini, jangan dianggap main-main. Jadi Opung dulu waktu oposisi dengan PDIP dengan SBY, tapi sama Pak JK hotline komunikasi bagus. Bagus, dan saya kasih tahu Mega. Apakah relasi yang Opung bilang tadi itu masih mungkin ketika komunikasi dan diskursus politik yang disampaikan oleh PDI beberapa bulan belakangan ini itu sangat kaku, sangat keras, sangat prinsipil gitu. Nah, seolah-olah wajah PDI yang dulu ada Pak Taufik yang sangat kompromis, yang sangat dialogis itu sangat tertutup nih kawannya Opung nih belakangan ini. Jadi yang pertama begini Pak Presiden, Wapres dan Menko, saya kira pernyataan Pak Prabowo jelas, membuka. Mas Gibran juga sudah membuka, itu kan seperti itu. Tinggal lalu ada respon. Nah, kemudian yang kedua ini kan sebenarnya ada modal kalau dikatakan modal kultur atau modal dalam pergaulan politik, karena mereka ini kan juga teman-teman semua juga nih. Ya namanya Mbak Mega, maaf saya sebut, ya dengan Pak Prabowo kan friend. Tapi kan contohnya Pak Sekjen Hasto udah bicara soal kita kan oposisi bukan, gitu. Iya betul, tetapi ini kan namanya di dalam sebuah komunikasi politik kan tidak selalu ada garis begini. Langsung kan, apalagi kalau kita sudah bicara hubungan-hubungan tidak hanya vertikal, tidak hanya horizontal, tetapi sudah hubungan diagonal. Nah pertanyaannya gini Bang, ini to the point aja. Komunikasi dengan kadernya sendiri aja Pak Jokowi itu bisa terputus gitu. Baik itu
yang Opung bilang itu tadi beda. Nah. Jadi itu saya kira beda ya. Jadi justru yang saya katakan tadi, dalam beberapa kasus elit politik di Republik ini, ya saya Bang Panda, ini jelas kan beda. PDIP dan tetapi saya kan tidak pernah kalau apa-apa diketawa-ketawa karena suasana kebatinan sudah masuk. Beda lain lagi, beda lain lagi. Lain lagi. Tapi hubungan personal lain lagi. Lain lagi. Nah ini yang saya katakan. Nah, Jadi ini terus terang rusak karena dimainkan dia ini Jokowi. Itu gara-gara itu aja tatanan itu menjadi rusak. Tidak ada basis kepercayaan lagi. Dengan Prabowo, saya terus terang secara pribadi hubungan saya dekat sekali sama dia. Iya. Prabowo dalam waktu saya mengadili dia di Pansus Trisakti tadi, dia kontak sama aku untuk minta delay, saya ladeni. Waktu adiknya masuk penjara, Hasim minta dia aku bebasin. Hubungan pribadi baik gitu loh, nggak ada masalah. Tapi dengan si kawan ini nggak jadi jaminan gitu loh. Ya. Sepanjang ada barang itu. Kan kawan ini udah nggak berkuasa lagi. Siapa bilang? Gimana? Sampai Oktober masih berkuasa dia. Loh, tapi kan ini kan kabinetnya di presiden terpilih. Iya itu nanti Oktober. Baru tahu kata presiden itu bisa diganti kawan. jadi Pak Wapres. Oke, kita Pak tutup Presiden, sekalian ya dari untuk closing ini, statement ya. Pak Prabowo dengan Mas Gibran ini pasti aktif melakukan komunikasi. Termasuk dengan PD Perjuangan. Pasti termasuk. Ya semua akan dilakukan komunikasi. Walaupun PDI udah ngomong oposisi tadi iya, itu. Dan kalaupun ada dalam tidak terjadi katakanlah satu koalisi, ya itu bukan lagi dari sini, tetapi ini kan jelas sikap. Nah, tentu harapan kita kalau itu yang terjadi maka ini kembali kepada teori kita ingin agar supaya bagaimana oposisi yang terjadi itu adalah oposisi konstruktif demokratis. Bukan fundamental ideologi, bukan lagi ada lagi istilah itu ada apa namanya itu ada destruktif oportunis dan bukan lagi itu kan banyak teori-teori itu. Tapi kita ingin betul-betul biar lengkap lagi kalimatnya Jokowi biar tahu diri gitu loh. Iya itu biar lengkap gitu loh. Tapi begini Bang, saya bukan apa-apa, saya hanya ingin mengatakan kita memahami Pak Jokowi dan juga bukan hanya Abang minta Pak Jokowi memahami kita. Bukan aku nggak minta apa-apa sama dia. Emang Pak Jokowi, Bang Idrus, emang Pak Jokowi masih cawe-cawe dalam penyusunan kabinet. Tetapi kan kita ini bicara komunikasi. Kalau kita bicara komunikasi berarti orang-orang yang ada di situ ada elit-elit yang ada. Termasuk Tentu termasuk Pak Jokowi. Kenapa? Karena masih presiden sekarang. Kan kita bicara sekarang. Bahwa komunikasi menuju kepada satu pembentukan koalisi, ini loh yang kita bicarakan. Setelah pasca nanti itu lain lagi formatnya. Setelah misalkan sudah diumumkan, sudah MK katakanlah sudah tidak ada masalah, lalu kemudian ini jadi, lalu kemudian Oktober nanti ada penentuan, setelah itu kan nanti penyusunan kabinet. Ini siapa nunggang siapa nggak jelas. Nah ini jadi begitu. Siapa nunggang siapa nggak jelas ini. Nanti ketahuan. Iya. Oke lah kalau begitu kita nanti mungkin Menteri Agama tutup dengan hikmah dan kebijaksanaan. Kehadiran kawan ini nanti dalam pembentukan koalisi ini akan jadi kekuatan atau jadi beban atau liabilities gitu. Kawan ini influence-nya masih agak panjang apa saya udah melihat selesai? bahwa Prabowo Subianto dan Gibran ini akan hati-hati kalaupun toh ingin mengajak 1 dan 3 menjadi bagian di dalamnya. Jangan sampai memelihara macan di dalamnya yang justru akan memakan nanti di pemilu selanjutnya. Siapa macan yang paling potensial? Banyak sekali Pak, hampir di 1 dan hampir semua di 3 itu calon macan-macan semua itu. Kalaupun toh mau diajak berkoalisi, carilah yang jinak-jinak Pak. Kucing aja. Kucing aja, tapi yang bisa dijinakkan. Banyak juga kucing yang suka nyakar soalnya. Itu menurut saya, itu penting. Oke, baiklah. Ini pelajaran penting ini. Tetapi begini, saya satu aja. Ini kucing Jadi apa saya macan nih, Bang? ingin pola komunikasi di dalam hubungan-hubungan politik antara koalisi pemerintah, kalaupun ada oposisi, ya lagi-lagi itu adalah bagaimana betul-betul di situ berlangsung secara demokratis, dan ciri demokratis itu adalah sebuah proses politik yang secara konsisten menjadikan ide dan gagasan sebagai instrumen dalam proses perdebatan konseptual. Bukan hanya sekedar mendegradasi pemerintah, tetapi mengkritisi dalam arti objektif dan faktual sehingga itu bisa produktif. Nah itu baru gitu loh. Jangan misalkan itu tadi pokoknya bagaimana mengkritisi dalam arti mendegradasi
ya memfitnah, merusak, tetapi ada perdebatan konseptual. Itu saya kira itu baru bisa produktif, baru bisa jalan. Oke. Secara jujur. Nah, kembali kepada etika tadi, Abang. Oke, saya akan menutup hari ini dengan sebuah pepatah. Apa? Bagaikan Presiden? macan di dalam karung. Iya. Pengap. Sampai jumpa lagi di Kabinet Saya. Adios. Kalau udah berharap apa endingnya ini?